Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Nadia Aulia Retsmadian. Saya Novita Indah Wahyuni. Saya Nurul Khalifah Febriani. Dan saya Revi Alivia. Kami dari kelompok 3. Kami merupakan mahasiswa dari Universitas Indah Prasta PGRI dengan program Studi Bimbingan dan Konseling. Video ini berisikan materi keterampilan dasar dalam hubungan konseling mengenai penstrukturan dalam konseling perorangan guna menguasai keterampilan dasar konseling. Sehingga tujuan dari materi ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara penstrukturan yang baik di dalam proses konseling. Kemudian kita dapat mengetahui fungsi penstrukturan di dalam proses konseling, serta kita dapat mengetahui bagaimana cara konselor mengaplikasikan penstrukturan ini kepada konselingnya di dalam proses konseling. Materi ini kami sampaikan untuk memenuhi tugas dari Ibu Solihatun MPD Kons yang senantiasa mendampingi kami untuk menimba ilmu dalam mata kuliah keterampilan dasar konseling. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama video ini sampai selesai. Penstrukturan adalah suatu teknik yang dilaksanakan dalam konseling yang membahas mengenai permasalahan konseling yang berfokus pada pengembangan seluruh aspek kepribadian konseling seperti memahami jati dirinya, menumbuh kembangkan bakat dan minat yang dimiliki, pencegahan pada timbulnya masalah yang akan menghambat perkembangannya, dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, baik sekarang atau masa yang akan datang. Melihat dari sasaran konseling, maka layanan ini tidak terbatas pada konseli yang bermasalah saja, melainkan bagi seluruh siswa di sekolah. Maka, sejalan dengan tujuan tersebut, bimbingan dan konseling harus dapat membantu untuk memudahkan siswa mengembangkan seluruh aspek kepribadiannya semaksimal mungkin. Sehingga terwujudlah siswa yang dapat menghadapi masalah secara mandiri. Bimbingan dan konseling merupakan pusat dalam meningkatkan kualitas anak didik, sehingga konselor diharapkan berperan dengan kualifikasi multifungsi. Konselor akan menghadapi konseli yang belum mengetahui apa itu konseling, dan mereka ragu tentang beberapa aspek dalam proses konseling, seperti siswa yang tidak mengetahui pengertian, tujuan, prinsip, asas, proses, dan peran guru BK di sekolahnya. Atau siswa yang ragu tentang salah satu aspek konseling, misalnya meragukan tentang asas kerahasiaan. Maka dari itu, untuk konseli seperti ini harus diberikan penstrukturan. Strukturing merupakan teknik yang digunakan konselor untuk menyampaikan batas-batas sehingga proses konseling berjalan sesuai dengan proses konseling yang semestinya. Bremer dan Sostrom menyatakan bahwa strukturing berisikan pembatasan-pembatasan konselor berkenaan dengan sifat, kondisi, batas-batas, dan tujuan dari proses konseling. Strukturing dapat dilakukan sepanjang proses konseling, walau tahap-tahap awal yang menjadi penting yakni untuk mendorong keterlibatan dan tanggung jawab konseli. Konseli perlu memahami bahwa konseling pada dasarnya merupakan proses yang terstruktur, dan setiap proses konseling digambarkan melalui parameter, prosedur, kondisi, dan karakteristiknya. Terdapat 3 fungsi penstrukturan dalam konseling perorangan, yakni fungsi protektif, merupakan fungsi strukturing yang melindungi konseli agar merasa nyaman dalam melakukan proses konseling, sehingga konseli merasa terjamin kerahasiaannya. Kemudian fungsi terapeutik merupakan fungsi strukturing untuk memecahkan masalah konseli dan menyehatkan mental individu yang bermasalah. Dan fungsi fasilitatif merupakan fungsi strukturing dalam memfasilitasi munculnya rasa tanggung jawab, komitmen, dan keterlibatan atau partisipasi aktif konseli dalam proses konseling. Bentuk-bentuk penstrukturan, batas waktu atau time limits. Dalam setiap proses wawancara konseling, hanya ada sejumlah waktu tertentu yang dapat diberikan konselor kepada konseling.
Sehingga konselor harus menyatakan pada awal pertemuan bahwa berapa lama konseling akan dilaksanakan. Ini sangat penting karena konseling harus tahu berapa waktu yang tersedia, sehingga mereka dapat menyampaikan masalah-masalah yang dialaminya dengan tenang karena tidak diburu-buru waktu. Menurut Bremer dan Sostrom, jika batasan waktu diberikan maka konseling seringkali memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk mempercepat proses terapeutik. Batas tindakan. Pembatasan tindakan ini mengenai batasan-batasan tindakan yang boleh ataupun yang tidak boleh dilakukan. Dalam layanan konseling, konselor tidak boleh membatasi ekspresi verbal konseli, akan tetapi hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh konseli adalah melukai diri sendiri dan orang lain. Misalnya saja, konseli boleh mengatakan apa saja kepada konselor. Mereka menyampaikan segala apa yang ingin ia katakan. Rogers mengatakan bahwa melukai konselor yang dilakukan oleh konseli merupakan kesalahan dan ini dapat menjadikan kegelisahan bagi konselor dalam hubungannya membantu konseli. Batas peran atau role limit. Dalam berbagai setting konseling, konselor mungkin memiliki peran ganda. Struktur peran tidak hanya dimaksudkan untuk membatasi siapa diri konselor pada saat ini, tetapi juga apa yang harus diperankan konselor dan konseli dalam proses yang akan berlangsung. Konselor akan menjelaskan perannya dalam hubungan konseling karena konseli kadang-kadang datang kepada konselor dengan konsep yang salah. Beberapa konseli menganggap proses konseling sebagai alternatif tunggal yang dapat menuntaskan masalahnya. Di sisi lain, konseli yang lain sering beranggapan bahwa tanggung jawab untuk sukses terletak di pundak konselor. Harapan-harapan yang ini memerlukan penjelasan dari konselor, yakni dalam layanan konseling yang menentukan keputusan atau yang dapat memecahkan masalah dalam konseli itu sendiri, sedangkan konselor hanya membantu mengarahkan. Pembatasan masalah atau problem limits. Masalah-masalah yang dibahas dalam konseling yang sebaiknya didahulukan adalah masalah-masalah yang paling mendesak untuk dipecahkan. Oleh karena itu, konselor perlu mengkomunikasikan kepada konseling datang dengan membawa lebih dari satu masalah. Misalnya, Anda mengalami 3 masalah, yaitu masalah belajar, masalah sosial, dan masalah pembagian waktu. Dan ketiga masalah itu mana yang mendesak untuk dibicarakan. Lantas, apa tujuan dari penstrukturan dalam konseling itu sendiri? Nah, tujuan penstrukturan itu untuk menjelaskan kepada siswa tentang peranan konselor, peranan konseli, serta proses konseling yang akan dilalui olehnya. Tujuan ini merupakan penyampaian kepada konseli tentang pengertian, tujuan, sifat, asas, prinsip, dan prosedur penyelenggaraan konseling. Hal ini dimaksudkan agar konseli dapat menjalani proses konseling secara sukarela, terlibat langsung, dan aktif dalam konseling. Lebih jauh lagi diharapkan agar mereka merasakan hasil konseling dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab atas hasil yang diperolehnya. Nah, isi dari penstrukturan itu sendiri, yang pertama ada pengertian dan tujuan konseling, yang kedua peranan konselor dan peranan konseli dalam konseling, yang ketiga bentuk dan proses konseling, yang keempat asas dan prinsip konseling, serta yang terakhir yaitu teknik-teknik konseling. Penstrukturan yang akan diberikan disesuaikan dengan kebutuhan konseling. Penstrukturan apa yang akan dijelaskan, apakah diberikan secara penuh atau hanya sebagian saja. Lebih banyak ditentukan oleh sejauh mana batas pemahaman konseli tentang proses konseling untuk dapat konselor lengkapi sehingga proses konseling dapat berjalan lancar. Contohnya, ketika konseling yang belum mengetahui pelayanan bantuan melalui konseling, maka diperlukannya penstrukturan secara penuh. Sedangkan bagi konseling yang masih ragu tentang aspek tertentu, misalnya asas bimbingan dan konseling,
maka dapat diberikan penstrukturan sebagian, salah satunya seperti siswa yang meragukan asas kerahasiaan. Konselor cukup hanya memberikan materi penstrukturan tentang asas kerahasiaan saja. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa penstrukturan penuh itu disampaikan kepada klien yang belum memahami dan mengetahui apa itu konseling. Hal ini dilakukan untuk klien yang tidak menyadari dirinya bermasalah atau klien punya persepsi negatif terhadap konseling. Dan penstrukturan sebagian ditujukan untuk klien yang datang secara sukarela, yang secara umum sudah memiliki pengetahuan minimal tentang konseling atau sudah pernah melakukan konseling. Penstrukturan sebagian dilakukan konselor untuk menata kembali pikiran dan perasaan klien tentang konseling. Sebenarnya untuk penstrukturan dapat diberikan di awal atau di tengah proses konseling, bahkan di akhir konseling. Nah, penstrukturan dapat diberikan langsung oleh konselor tanpa persetujuan konseli, diminta oleh konseli, atau diberikan langsung setelah ada pertanyaan dari mereka. Hal penggunaan teknik penstrukturan ini akan turut menyertai proses konseling yang akan atau sedang dilakukan. Konseli yang telah memahami secara baik tentang layanan konseling ini tentu akan ingin terlibat langsung. Namun keadaan konseli yang belum mengerti atau masih ragu-ragu tentang konseling, yang enggan dan merasa terpaksa mengikuti proses konseling akan mengganggu pencapaian tujuan yang diharapkan. Maka penstrukturan hendaknya diberikan dalam bentuk kalimat pernyataan singkat, sederhana, jelas, dan mudah dimengerti konseli. Dalam penstrukturan, ada bentuk-bentuk yang harus dipahami oleh konselor, sehingga seorang konselor yang melaksanakan layanan konseling ini terhadap konseli, mereka harus tahu apa itu batasan waktu, batasan tindakan, batasan peran, dan bahkan batasan masalah yang akan mereka hadapi. Melalui penstrukturan yang diberikan, diharapkan konseli terdorong untuk menjalani proses konseling dengan penuh, yang pada akhirnya konseli dapat menjalankan dan menggunakan hasil konseling untuk mengatasi masalah. Sekian video materi dari kelompok 3 ini. Kami sangat berharap adanya kritikan dan masukan kepada kami. Adapun pertanyaan dan tanggapan dari teman-teman, kami akan tampung setelah video ini selesai. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.